kita Luar semua. biasa. Masih terus nih Kiai, insya Allah. Iya. Baik, saya akan menyapa dulu para peserta yang sudah gabung pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah cukup banyak Kiai yang sudah hadir. Di sini ada Pak Atep ya, selamat bergabung Pak Atep. Kemudian Pak Kardi, kemudian ada Eka ya, ada Ibu, mohon maaf kalau salah menyebutkan ya, ada Ibu Fatin, ada Arman, ada Gugun, ada Hersia, ada Hertuasi, Khalijah, ada Kokoy, ada Mas Daryono, kemudian ada Pak Toirin sama Istiqomah. Kemudian ada Bu Ratna, ada Bria, kemudian ada Suharmoko Jaya, ada Ummu Raudhoh, ada Ais Sabira, ya, ada siapa ini? Ridmi, ya. Alhamdulillah cukup banyak bergabung, Kay. Mohon maaf kalau ada yang terlewat tadi saya sapa. Sekali lagi selamat berjumpa kembali ya di acara kajian I'tikaf online yang diselenggarakan oleh Majelis Al-Ukhwah, yang dimana ini adalah kajian yang sangat luar biasa ya di momentum 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita isi dengan kajian-kajian yang sangat menggugah dan luar biasa, ya, menjadi ilmu dan bekal bagi kita semua bersama guru kita semua ya, Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajuddin MAG, yang senantiasa mudah-mudahan Allah SWT berikan kesehatan. Dan saya juga mendoakan semoga semua peserta yang senantiasa istiqomah hingga hari ini, Allah kita akan menonton sampai tanggal 23 Mei nanti ya, untuk kajian i'tikaf online ini. Semoga semuanya tetap istiqomah ya, bersama guru kita semua ini. Baik, kita akan mulai kajian i'tikaf online sekitar 2 menit lagi. Kan sapa dulu guru kita untuk materi pagi hari ini, subtemanya apa, Kiai? Baik, insyaallah pagi ini kita sudah mulai masuk ke kajian tafsir ahkam ya. Memang kita sudah mulai ini ingin disiplin dengan rujukan yang asli. Ya, kita akan lihat bagaimana konsep Islam untuk menyelesaikan konflik akibat komunikasi yang tidak baik antara suami istri sejak level yang paling kecil kemudian naik ke syikok sampai bagaimana untuk menghindari perceraian. Itu tiga langkah ya, 3 tahap. Jadi diredam sejak awal, sejak nusyuz, kemudian ke syikok. Nanti bagaimana juga itu tentu akan menghindari konflik atau talak begitu. Dan ini rujukannya insya Allah dalam tafsir Ayatul Ahkam. Tafsir Ayatul Ahkam, kita akan membedah kupas tuntas surah An harmonis antara suami dan istri. Maka beruntunglah yang ikut kajian pada pagi hari ini, apalagi yang dengan pasangannya. Masya Allah. Oh, luar biasa materi kita pada pagi hari ini, insya Allah ya. Para jamaah sekalian, kita akan membahas seperti yang beliau tadi sampaikan, insya Allah ya. Ini jangan sampai terlewatkan ya. Tapi insya Allah bagi yang tidak bisa gabung karena belum sempat, gitu, insya Allah akan ada YouTube yang kita share ya di grup WA. Direkam ya, kemudian akan disebarkan kepada para peserta. Baik, nampaknya sudah menunjukkan pukul 5.30
30 ya. Sudah kita awali saja kajian pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan amma ba'du. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak sekali nikmat ya, hingga pagi hari kita masih bisa bergabung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya, para sahabat, sampai pada kita semua hingga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, para jamaah sekalian, kita pagi hari ini seperti yang beliau sampaikan tadi akan membahas bagaimana komunikasi ya, atau menyelesaikan komunikasi yang miskomunikasi barangkali ya, antara pasangan gitu ya, dan bagaimana Islam itu telah menyampaikan bagaimana solusi ya bagi keluarga atau dua buah pasangan ya, dengan istri yang mengalami miskomunikasi dalam rumah tangga. Ternyata Islam memberikan solusi ya. Insya Allah nanti akan yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Baik, saya persilahkan pada guru kita, yakni Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajuddin MAG. Tafadhol Kiai. Baik, terima kasih Ustaz Adriansah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ikan dulu ini suara anak-anak supaya tidak mengganggu ya. Mohon maaf. Silakan Pak Adri dulu, bentar. Baik, guru kita akan mengamankan dulu ya situasi. Semoga kondusif karena memang ada suara ini ya berisik. Jadi para jamaah sekalian mohon maaf ada kendala teknis sebentar ya. Sambil menunggu guru kita, saya akan menyapa kembali para
Insyaallah nanti akan dikupas tuntas oleh guru kita. Baik, nampaknya sudah siap dan sudah sip ya. Baik, Ya, tafadhol baik. please. Kita lanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Banyak anak-anak di sini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengawali Bapak Ibu, ada hal yang sangat penting. Bahkan ini adalah menjadi salah satu ciri khas mengapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang surah An-Nisa ayat yang ke-34 ini. Ini menjadi poinnya nih, ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat penjelasan-penjelasan Allah tentang masalah rumah tangga, baik bagaimana memilih pasangan, bagaimana untuk menyelesaikan konflik, bagaimana untuk menghindari miskomunikasi dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala selalu masuk, memahami, merasakan bagaimana perasaan manusia. Manusia yang suka galau, manusia yang tidak teteg gitu ya. Kadang ya dalam kondisi senang, kadang duka. Rumah tangga pun juga sama, ya, tidak selamanya bahagia kayak pengantin, kan begitu. Nah, ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, mengkonstruksi satu hukum yang hukum itu justru sangat manusiawi dan bagaimana manusia bisa mengikuti hukum itu dengan baik. Contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagaimana di kalimat di sana? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini sangat menyentuh tingkat perasaan sekali. Kata Allah, wala tubashiru, wahai para suami yang sedang iktikaf di masjid, ya. Kalau lagi fokus dengan Allah, jangan nyolek-nyolek istrinya gitu. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, tilka hududullah, ya. Jadi apa? Allah sangat paham sekali gitu. Salah satu hal yang bisa membuat konsentrasi itu ya rusak atau buyar adalah bagaimana ketika itu dihadapkan dengan godaan-godaan istri. Masya Allah ya. Di ayat lain contoh misalnya ya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fal ana bashiruhunna, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, dulu ketika zaman jahiliyah yang namanya puasa itu sampai malam. Jadi malam pun tidak boleh hubungan suami istri. Nah, itu kan hukum yang tidak manusiawi. Maka bahasa Allah begini, alimallahu annakum tahtanun. Hei para suami, hei para istri, kalian jangan mengkhianati dirimu sendiri. Sebetulnya kalian juga mau malam itu berhubungan jima dengan istri, gitu. Alimallah, Allah tahu gitu ya. Masya Allah kalimatnya ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna. Jangan kalian berkhianat kepada diri kalian sendiri. Maka untuk malam silahkan gitu ya. Sepanjang memang tadi kita sedang tidak iktikaf di masjid. Bapak Ibu sekalian, itu indahnya hukum dalam Islam. Jadi hukum yang baik itu hukum yang memang dia sesuai dengan fitrah manusia. Bukan hukum yang memang justru mengekang, melawan, bahkan kontradiktif dengan keinginan manusia. Itu nggak masuk akal. Ya, sebab hukum ini buat manusia, bukan buat binatang. Ya. Kemudian di ayat lain juga Allah katakan, ini sampai-sampai bukan hanya kita saja Bapak Ibu sekalian, itu nabi itu. Ya, nabi kan juga manusia. Itu sempat begitu, demi ingin mendapatkan ambisi salah satu istrinya, ya. Madu yang halal itu diharamkan. Lihat dalam surah At-Tahrim ayat 1, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Ya, Masya Allah. Allah itu Maha Pengampun. Jadi memang yang namanya manusia itu labil kondisinya, tidak selamanya dia dalam kondisi yang stabil, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu maka ini yang patut kita pahami. Jadi kalau kita tidak memahami tentang ayat-ayat ini, maka ya ada sebuah tuntutan yang tidak masuk akal. Maka caranya adalah
pahami ayat-ayat tentang masalah nikah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pondasi membangun komunikasi ini ya. Kalau sebelumnya, pertemuan 3 sebelumnya kita sudah membahas pondasi yang bersifat pondasi yang utamanya gitu ya. Setelah landasan iman, setelah landasan kepemimpinan juga ada, maka kita bangun bagaimana untuk tadi ya tips atau seni bagaimana membangun komunikasi yang baik sehingga tidak terhindari begitu ya, bukan dihilangkan, tapi paling tidak menghindari atau menyelesaikan ketika ada masalah-masalah komunikasi dalam rumah tangga. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Kita akan menggunakan tafsir Ayatul Ahkam ya, yang ditulis oleh Imam Ali As-Sabuni ya. Bapak Ibu silakan di rumah yang bisa melihat atau di handphone dibuka surah An-Nisa ayat yang ke-34 ya. Di sana Imam Ali As-Sabuni ya memberikan judul tentang kajian ini dengan judulnya Wasail Mu'alajah Asyiqaq Bainaz Zaujain. Ya, solusi tuntas untuk menyelesaikan syiqaq, konflik di antara pasangan suami istri. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Al-ayah. Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita lihat Allah katakan suami itu adalah pemimpin. Ya, konteks rijal di sini adalah suami itu adalah pemimpin bagi istri gitu. Kenapa dikatakan lebih unggul? Bahkan dikatakan qawwam. Sebab bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Sebab Allah telah melebihkan antara satu dengan yang lain. Berarti apa? Istri pun juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh suami. Nah, tentu suami punya kelebihan yang itu tidak dimiliki oleh istri. Sehingga kelebihan yang Allah kasih kepada suami, itulah yang menyebabkan suami menjadi pemimpin atas istrinya. Nah gitu. Ya, ini kalimatnya indah dengan kalimat bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi masing-masing punya keunggulan, punya kelebihan, punya kompetensi gitu. Yang kompetensi kelebihan itu Allah kasih sesuai dengan porsinya masing-masing. Wa bima anfaqu min amwalihim. Begitupun dengan ya kewajiban nafkah. Nafkah itu kewajiban yang mesti ditanggung oleh qawam. Ya, oleh qawam tadi rijal min amwalihim. Ini minnya litab'il. Maka ulama mengatakan ya nafkah itu sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Jangan sampai ada laki-laki yang tidak megang uang sama sekali gitu. Ini lihat kalimatnya. Jadi nafkah itu kewajiban sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh istri untuk tadi ya membiayai semua kegiatan rumah tangga, baik masak dan lain sebagainya. Wa bima anfaqu itu ditanggung-jawabi kewajiban siapa? Kewajiban suami. Tapi min amwalihim. Ya, ada kalimat min ini menunjukkan tidak semuanya begitu ya. Artinya kalau suami masih pegang uang boleh begitu. Jangan sampai semua ATM, semua dompet ya, semua hal ihwal yang terkait dengan gaji itu dipegang oleh semuanya oleh istri. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya apa kompetensi istri itu yang Allah berikan? Nah, fassalihat qanitat hafizat. Nah, tugas istri sebagai makmum maka salihat, dia harus baik. Dalam konteks baik kepada Allah, hablum minallah, begitupun juga kepada suaminya yaitu hablum minannas. Qanitat, dia taat, hafizat. Dia senantiasa menjaga kepada hal-hal yang memang lil ghaib. Ketika memang ditinggalkan, suami tidak ada, dia mesti menjaga bima hafizallah. Nah ini. Bapak Ibu, istimewa ada kalimat bima hafizallah.
Jadi bagi seorang istri yang memang amanah, ya, amanah menjaga harta kekayaan milik suami, termasuk anak-anak, bima hafizallah. Allah akan melibatkan langsung menjaga kepada siapa? Wanita yang salihat, qanitat, hafizat. Nah, Masya Allah. Ini yang tidak bisa digantikan. Posisi istri itu dengan siapapun. Sebab apa? Sebab ketaatan istri pada suami yang menjaga kekayaan, harta, dan anak-anak akan mengundang keterlibatan Allah untuk menjaga, ya, kemuliaan istri itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi andai saja janji ini difahami oleh semua, ya, kaum Hawa, maka mereka tidak akan mau berpaling meninggalkan tugas utama itu. Sebab apa? Sebab penjagaan dia kepada kekayaan, amanah yang, ya, dititipkan oleh suaminya ketika meninggalkan rumahnya, dia akan bisa mengundang bagaimana hafizullah, Allah menolong kepadanya. Nah, kemudian wallati takhafuna nusyuzahunna. Nah, selanjutnya di ayat selanjutnya, sedangkan bagi wallati takhafuna, ya, para suami yang merasa khawatir ada takhafun itu. Jadi ini sifatnya adalah gejala-gejala awal. Ada ketakutan, ada kekhawatiran yang memang belum kejadiannya ini. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Ya, nusyuz nanti dijelaskan di bawah, ya. Jadi nusyuz itu tidak taat, sudah mulai tidak taat, ada gelagat-gelagat ketidaktaatan, namanya nusyuz. Ya. Nusyuz itu gelagat-gelagat ketidaktaatan yang ditunjukkan oleh sikap istri kepada suami. Maka langkah awal fa'idhuhunna. Ini level satunya itu dinasehati. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian, dinasehati. Kemudian wahjuruhunna. Kalau dosis menasehati itu sudah tidak mempan, maka pisahkan, ya. Ditinggalkan dia. Ya, hijrah gitu. Hijrah itu kan meninggalkan. Fil madaji, dari tempat tidurnya, ranjangnya. Nah, kalau dosis ini juga masih tidak mempan, wadribuhunna, maka ya pukul. Nanti dijelaskan bagaimana pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak membekas. Fa in ata'nakum, jika istri-istri itu taat kepada kalian, fala tabghu, jangan cari-cari celah alasan. Alaihinna, atas mereka, sabila. Ya, jalan-jalan yang lain, kekeh begitu ya. Ada keinginan, ada maksud, yang penting ingin diceraikan. Ini niatnya sudah jahat. Suami kalau begitu, niatnya sudah tidak baik. Maka innallaha kana aliyyan kabira. Jika ada suami yang mencari-cari alasan, ya, untuk memutuskan tali ikatan nikah alias menjatuhkan talak pada istri yang taat, yang sholihat, yang qanitat, yang hafizat, yang sudah diterapi dengan 3 hal tadi, maka langsung nanti suami akan berhadapan dengan Allah yang maha tinggi dan maha sombong. Nah, gitu ya. Jadi Allah ingin mengantisipasi di ujung ayat ini, jika kewenangan mutlak itu diamanahkan, dibebankan kepada suami sebagai qawwam tadi, yang tidak bisa dihak peto oleh siapapun. Ingat ya, ini tidak bisa dihak peto oleh siapapun, termasuk ayah ibunya istri, mertua, termasuk juga ayah ibunya suami itu. Gitu. Nah, maka di sini Allah katakan kewenangan yang sangat luas itu akan dihadapkan dengan Allah sang pemilik kekuasaan yang sejati. Maka jika suami macam-macam, neko-neko begitu ya, apalagi menyelewengkan kekuasaannya dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syar'i, maka Allah katakan innallaha kana aliyyan kabira. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, ya, coba kita lihat. Ya, kalau kita lihat dalam at-tahlil al-lafzi, ya, ini analisis. Jadi dalam tafsir As-Sobuni ini ada yang disebut dengan analisis kalimat. Ya. Qawwamun itu qawwam. Ya, nanti sedikit saja ini supaya tahu bahasa Arabnya. Itu sighah mubalaghah, ya. Jadi segat yang mubalaghah. Ya, jadi yang paling gitu ya, tidak ada lagi. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada superlatif gitu ya, paling. Jadi sighatun mubalaghatun minal qiyam alal amr bimana hafizahu wa ri'ayatahu. Jadi yang disebut dengan qawwam itu adalah bagaimana mubalaghah. Jadi artinya apa? Kewenangan yang penuh dalam menjalankan suatu urusan. Jadi kewenangan mutlak, kewenangan secara penuh profesional dalam hal menjalankan satu tugas, satu urusan bimakna hafadhah.
dia menjaga, dia memelihara, dan juga dia riayah. Riayah itu maknanya lebih dalam lagi, ngurus. Gitu ya. Jadi Allah sematkan tuh kompetensi yang sangat yang sangat luas itu di pundak seorang suami yang langsung Allah sematkan ya titel sebagai qawwam. Artinya apa? Dia mesti profesional menjalankan tugas itu dengan cara menjaga dan juga mengurus tanggungannya. Ya, maka farrajulu qawwamun ala imraatihi kama yaqumu alwali ala ra'iyatihi bil amri wan nahi. Maka seorang suami itu dia menjadi pemimpin, ya. Bagi siapa? Bagi istrinya, sebagaimana seorang pemimpin dalam negara itu al-wali, gitu ya. Dalam Islam itu khalifah ala ra'iyatihi, kepada rakyatnya. Dengan apa cara penjagaan pemimpin dalam Islam khalifah itu kepada rakyatnya? Bil amri wan nahyi. Dengan adanya perintah dan juga larangan. Maka setiap perintah, aturan-aturan itu hakikatnya adalah proteksi, penjagaan. Wal hifdzi wasyanah, untuk senantiasa menjaga kestabilan kehidupan sosial, kestabilan kehidupan masyarakat, keamanan dan lain sebagainya. Ya, itu falsafah hukum gitu. Jadi adanya undang-undang dalam Islam, adanya aturan yang Allah tetapkan, ya, baik yang bersifat langsung Allah atau juga yang digali oleh ulama yang disebut dengan istinbat, ya, yang dalam fikihnya disebut dengan ilmu fikih, itu hakikat adalah ayah. Bagaimana penjagaan pengurusan Allah ya kepada manusia. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, qanitat. Apa yang dimaksud dengan qanitat? Aslul kunut. Kunut itu dawamut ta'ah. Ya. Ketaatan yang bersifat kontinu. Ya. Jadi kalau misalnya taatnya hanya sebatas awal-awal nikah saja, ketika pengantin itu tidak dawam namanya. Nah, yang disebut dengan kunut itu dawamut ta'ah, ketaatan yang bersifat kontinu selama-lamanya. Ya. Wa minhu al-kunut lis-shalah. Kalau ada bahasa kunut di salat, berarti apa maksudnya? Annahunna muti'at lillah wa li azwajihinna. Ya. Jadi kalau ada bahasa istilah, oh dia perempuan itu sedang kunut dalam salat. Nah, maknanya di sini adalah bahwa istri itu sedang taat kepada Allah. Maksudnya sholat dia menjalankan perintah Allah, wali azwajihinna. Begitupun juga itu menunjukkan dia sedang taat kepada suaminya. Masya Allah ya. Sebab suami itu di dunia menjadi penjelmaan bagaimana ya amanah Allah dititipkan kepadanya. Itu bahasanya begitu. Jadi ketika ada seorang wanita salat, maka disebut dengan annahunna muti'at lillah wali azwajihinna. Dan dia juga tentu taat kepada suaminya. Baik, lawannya taat adalah nusyuz. Apa itu makna nusyuz? Isyan, isyanuhunna wa tarfa'na an ta'atikum. Jadi maksiat, membangkang gitu ya. Jadi maksiat di sini bisa tentu kalau dia maksiat kepada suami, pasti dia maksiat kepada Allah, itu saja. Ya, saya sudah jelaskan segitiga itu. Jadi komunikasi itu semakin dekat dengan Allah, maka semakin dekat hubungan komunikasi suami dan istri. Kalau semakin jauh dengan Allah, maka otomatis jaminannya pasti dia ya jauh dengan suami istrinya. Itu. Isyan itu pembangkangan. Jadi kalau sudah membangkang kepada Allah, maka membangkang juga kepada suami. Wa tarfa'na an ta'atikum. Maka dia akan menghilangkan ketaatan kepada kalian wahai suami. Ya, baik. Itu nanti kita bahas ya. Jadi ada ulama yang mengatakan lisan an-nusyuzu yakunu bainaz zawjaini wa huwa karahatun kullu wahid minhuma sahibahu. Jadi kalau ada suami istri yang nusyuz ya, itu kalau di sini kalimatnya bukan hanya pihak istri ya. Kalau yang di atas kan isyanuhunna, istri itu membangkang kepada suami. Tapi kalau dalam lisanul Arab dikatakan kalimat nusyuz itu bisa kepada kedua belah pihak. Ya. Maksudnya apa? Karohatun. Ada kebencian. Benci istri kepada suami atau suami juga mungkin saja benci kepada istrinya. Karohatun kulla wahid minhuma sahibahu. Ya. Nah itu. Jadi ini lebih adil begitu ya, tidak hanya membahas kepada pembangkangan istri begitu. Itu konteks kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya apa? Fa'idhuhunna.
Ai dzakkiruhunna bima aujaballahu. Jadi langkah pertama ketika misalnya ada makmum, dalam konteks ini adalah istri di hadapan suami sudah tidak mau taat, ya, atau ada kemaksiatan-kemaksiatan yang disebut dengan nusyuz tadi, gitu ya. Ya, terutama kepada Allah, maka otomatis kepada suami, apa tugas suami sebagai apa? Sebagai wakilnya Allah yang mendapatkan titel kemuliaan dari Allah, yang mendapatkan kemuliaan amanah dari Allah, maka Allah langsung memberikan instruksi di sini. Fa'idhuhunna, wahai para suami, ai dzakkiruhunna, ingatkan tuh. Ya, ingatkan. Dengan apa? Bima aujaballahu alaihinna. Diingatkannya dengan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kalian, wahai para istri. Itu untuk apa? Taat minat ta'ah wa husnul usrah. Ya, taat dan juga bisa menggauli dalam konteks ya bermuamalah dengan baik dengan suami, lil azwaj, dengan pasangannya. Jadi bukan dinasehati dengan hal-hal yang bukan datang dari Allah gitu. Nah, jadi nasihatinya itu sayang, cinta, karena memang ada kewajiban harus taat gitu. Kasihan kalau mesti dosa selamanya begitu ya. Jadi ini jangan sampai dibiarkan istri mendapatkan dosa karena tidak diinginkan oleh suaminya. Kemudian al-madaji' al-muradu bi hijril madaji. Maksudnya adalah untuk meninggalkan tempat tidurnya atau ranjangnya, hijrul firash. Ya, itu adalah hijrul firash. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apa syikok ini? Syikok ya. Fa in syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Di ayat yang 35-nya. Nah, level selanjutnya, konflik di atas nusyuz itu adalah syikok. Asyiqaqu al-khilafu wal adawatu. Ya, syikok itu adalah permusuhan atau juga konflik gitu ya. Khilaf, perbedaan pendapat yang sampai bisa melahirkan adawah, ya, sampai bisa melahirkan permusuhan, masya Allah ya. Jadi suami istri itu disatukan, tapi bisa jadi musuh-musuhan ini, ya. Wa huwa ma'khudun minasyaqi, belah, ya. Syakun itu kan belah. Jadi kalau sudah suami istri itu kan disatukan, maka dia menjadi satu gitu. Saya sudah sampaikan kan, pasangan suami istri yang diikat oleh tali ikatan nikah itu kan 2 in 1, 2 menjadi satu. Dia, saya, kamu, kamu, saya kamu gitu. Kamu ya saya ya kamu gitu. Nggak ada bedanya. Gitu. Maka disebut dengan azwaj. Nah, kalau sudah syikok itu sudah pecah tuh. Kamu, saya. Nah itu. Gitu ya, Pak Adri ya. Kamu, saya gitu. Ini sudah mulai tuh. Ya. Jadi kalau sudah ada kamu, saya itu sudah syikok itu. Itu ya. Itu hati-hati begitu. Ya, apalagi kalau sudah tidak mau diatur, itu sudah mulai itu tanda-tandanya. Ya silakan aja Emas, silakan aja Abi. Nah, gitu. Kalau udah bahasa-bahasa begitu. Jadi kan, Mama mah nggak mau atau Umi mah nggak mau gitu. Nah, itu bahasa-bahasa yang hati-hati, itu sudah mulai dideteksi ini. Ya, oleh para ayah, suami. Bimanal janib, maksudnya sudah masing-masing. Ya, janib itu masing-masing. Ya, sudah tidak lagi menjadi two in one. Li'anna kullan minal mutakhalifaini yakunu fi syakkin ghairu syakkin akhar. Sudah tidak mau menyatu satu dengan yang lain. Nah, gitu ya. Sudah ada pemisah gitu. Sudah tidak lagi ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sudah lagi tidak jadi pakaiannya. Sudah tidak lagi menjadi selimut kehangatannya gitu ya. Sudah tidak bisa lagi menjadi teman diskusi. Itu sudah fi syakkin ghairu syakkin akhar bisababil adawah wal mubayanah. Apa? Sebab sudah ada konflik. Coba lihat yang konflik. Di ayat lain Allah menggunakan la fi syiqaqim ba'id. Kalau sudah syiqaq itu pasti ba'id. Sudah saling menjauh, nggak mau dekat-dekatan begitu ya. Masya Allah ya. Allah itu bahasanya masih indah pasti. Kalau syiqaq itu dampaknya ba'id. Nggak mungkin ada syiqaq qarib, nggak ada. Kalau syiqaq sudah ba'id. Dia sudah punya sudut pandang yang memang tidak sama begitu. Kemudian kalimat hakaman ya. Hakam itu apa? Ya, al-hukmu man lahu haqqul hukmi wal fasli bainal khasmaini al-mutanazi'ain. Jadi hakam itu adalah juru damai yang dia punya kompetensi untuk memutuskan setiap sengketa di antara dua orang yang sedang bermusuhan.
Kalau tidak punya kompetensi ya jangan dijadikan hakam gitu. Nah ini. Jadi kalau sudah level syikok, Bapak Ibu sekalian, ini harus sudah melibatkan orang yang ketiga, ya. Sudah tidak bisa diselesaikan oleh pihak suami. Nah, kalau sudah melibatkan juru damai pihak ketiga, ya, nanti ambil dari pihak suami, dari pihak istri, maka yang mesti diambil adalah orang yang punya kompetensi, yang bisa memutuskan, bisa menasehati, bisa menengahi konflik. Jangan sebaliknya, ngambil hakam pada orang yang memang menjadi provokator misalnya. Ya, hari ini kadang-kadang konflik kan, diupload misalnya ya, di mana? Di media sosial. Kemudian mendatangkan siapa? Mendatangkan infotainment. Waduh, Masya Allah. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada kalimat al-jar al-junub, al-jar al-ba'in. Maksudnya jarul janbi itu adalah tetangga yang jauh. Au alladzi laisa qarabah, yang tidak ada hubungan nasab. Kemudian ya, kita agak cepat sedikit Bapak Ibu sekalian. As-sahib bil jambi itu ada ayat nanti ya. Bahwa rafiq, teman gitu ya, bisafar dalam perjalanan, au talabul ilmi. Atau bisa juga maknanya orang yang sedang belajar ilmu, au syarik atau juga pendamping. Apa maksudnya? Sahib bil jambi, ada ulama yang mengatakan hiya zaujah. Itulah pasangan begitu ya. Mukhtalan fakhura, maksudnya apa? Al-mukhtar, al-batar, kesombongan ya. Batar itu sombong begitu ya, dia berjalan dengan sombong. Fakhur itu dia membangga-banggakan dengan kekayaannya. Oh, saya punya anu nih, lihat nih mobil saya nih, BMW, Mercy, di-upload ya, diperlihatkan rumahnya nih, Masya Allah. Ini lagi gandrung, sampai ATM diperlihatkan. Itu namanya mukhtalang fakhur, begitu ya. Masya Allah ya, ATM dibuka semuanya, rumah juga dibedah semuanya, sampai ditanyakan berapa ini kekayaannya. Nah itu Masya Allah, nggak penting begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya ini rumah tangga Masya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, ya dikit kita sampaikan nanti sampai 6.15 kalau ada silakan begitu. Kita masuk kepada makna al-ijmali, ya. Bagaimana makna global, maksud dan tujuan ayat-ayat yang tadi, ya, An-Nisa 34, 35 dan 36. Yaqulullahu jalla thana'uhu ma ma'nahu ar-rijalu lahum darajah ar-riyasah. Jadi suami itu memang Allah kasih keunggulan, itu ya, derajat. Keunggulan, mempunyai satu kelebihan. Dalam hal apa? Ar-riyasah, kepemimpinan. Alan nisa dibandingkan dengan wanita, gitu ya. Jadi riyasah alan nisa. Kenapa Allah ya mengunggulkan suami laki-laki? Bisa babi manahahumullahu minal aqli wat tadbir. Sebab memang Allah menciptakan laki-laki itu dengan tingkat emosi. Saya memahami, menerjemahkan kalimat aklun bukan IQ ya. Bukan akal. Sebab banyak akalnya, kalau tingkat kecerdasan wanita banyak lebih pandai. Tapi maksud di sini adalah al-aqlu itu tingkat emosi. Emosi. Kalau emosi saya yakin laki-laki itu lebih tenang begitu. Ya, faktanya nggak bisa dibantah. Perempuan kalau bawa motor sen kanan belok ke kiri begitu ya. Kalau ada apa lebih takut begitu ya. Lebih pak-pik-pak gitu kalau perempuan. Kalau laki-laki itu santai. Gitu ya. Jadi aklun di sini bukan IQ Bapak Ibu sekalian, tapi pasnya itu diterjemahkan dengan tingkat emosi. Maka kalau dikatakan an-nisa'u nisful aqli fiddin. Wanita itu ada setengah akalnya. Setengah akal itu bukan dipahami bahwa dia tidak pandai, bukan. Maksudnya adalah memang wanita itu tingkat emosinya dia ya setengahnya laki-laki. Maka dalam saksi di pengadilan wanita itu harus dua wanita, satu laki-laki gitu. Kemudian wa khassahum bihi minal kasbi wal infaq. Ya. Kemudian spesialisasi yang selanjutnya yang dimiliki oleh laki-laki yang tidak dimiliki oleh siapa? Oleh perempuan yang Allah ciptakan apa? Minal kasbi. Dia punya spesialisasi dalam mencari nafkah, wal infak dan sedekah. Maksudnya apa? Nafkah. Dia usaha, kemudian dengan mendapatkan usaha itu dia punya kewajiban untuk menafkahi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, melalui kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu jumlah ismiyah, menunjukkan ketika tugas fungsi suami itu menjadi pemimpin yang punya kewajiban usaha,
kerja dan nafkah, maka Allah akan mudahkan dan Allah akan datangkan keberkahan. Nah, itu kuncinya, Masya Allah ya. Hati-hati. Apa itu berkah? Berkah itu bukan banyak uangnya, bukan banyak gajinya, tapi ya ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikannya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian pasti cukup. Gitu ya. Tapi kalau disfungsi tugas itu, maka bisa jadi berkahnya hilang, sekalipun misalnya gaji istri itu ya, misalnya lebih tinggi, lebih besar, tapi ada tidak keberkahan itu. Nah, ini yang paling penting. Maka fahum yakumuna ala syu'unin nisa kama yakumul wulah ala ra'aya bil hifdzi war riayah wa tadbirus syu'un. Maka dengan demikian suami itu yang menjalankan semua tugas-tugas kewajiban yang memang menjadi pengayom bagi siapa? Istrinya, sebagaimana pemimpin mengayomi rakyatnya. Dengan apa? Dengan penjagaan, dengan pengurusan, dan juga mengurusi semua urusan rakyatnya. Maka ini disebut dengan politik begitu ya. Maka politik dalam Islam itu riayah syu'unil ummah, ngurus semua urusan-urusan rakyat. Nah, gitu ya. Tsumma fassala ta'ala halan nisa tahta riyasatir rijal. Maka oleh sebab itu dengan kompetensi laki-laki yang tangguh tadi, yang hebat, yang kuat, maka ya kepemimpinannya ada pada kendali suami. Sekali lagi saya tegaskan, kepemimpinannya ada pada kendali suami. Selanjutnya apa? Wa dzakaru annahunna qismani. Allah melanjutkan di ayat selanjutnya bahwa ya istri itu terbagi dua. Ya, satu kelompok istri yang kismun solihat mutiat. Jadi ada tipologi istri yang solih gitu, senantiasa taat, mutiat, dia juga taat. Kalau solihat dia maksudnya lebih kepada apa? Menjalankan perintah-perintah Allah sebagai seorang muslimah. Kalau mutiat statusnya dia sebagai seorang istri, ya gitu. Ya, istri dihadapkan dengan suami yang mendapatkan mandat langsung dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelma menjadi suami dalam hal kepemimpinannya. Maka kismun salihat mutiat, wa kismun asiyat mutamarridat. Yang kedua ada tipe yang manusia itu apa? Pembangkang. Ya, alias ngeyel. Mutamarridat itu enggak mau diatur. Gitu. Nisa'us salihat mutiat lil azwaj. Nah, bagi wanita istri yang itu soleh, menjalankan perintah agama, maka otomatis dia taat kepada suaminya. Itu jaminan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada seorang wanita sudah taat kepada agamanya, taat menjalankan perintah Allah, maka jaminannya dia akan taat kepada suaminya. Hafizat li awamirillah. Dia pasti akan menjaga perintah-perintah Allah. Qaimat bima alaihinna. Dia pun juga akan menjalankan tugas dan kewajiban apa yang sudah dia bebankan min hukuk. Hak-haknya yahfadna anfusahunna alal fahisyah. Dia akan senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang fahsya, ya, tindakan-tindakan keji yang memang itu akan merusak ikatan rumah tangganya. Wa amwal azwajahunna anit tabdzir. Begitupun juga dia akan menjaga harta milik pasangannya, milik suaminya at-tabdzir, dari hal-hal yang tabdzir, yang tidak ada manfaatnya, dibuang-buang begitu ya. Fi ghiyabati rijal. Maka fahunna afifat aminat fadilat. Itulah wanita yang punya kemuliaan, ya, yang terjaga harga dirinya, afifat, terjaga kehormatannya, aminat, orang-orang yang senantiasa amanah, fadilat. Dan itulah yang disebut dengan kemuliaan. Dan yang kedua adalah wa amma qismus tsani, sedangkan tipologi istri yang kedua wa hunna an-nisa an-nashizat. Ada kelompok wanita yang apa? Kelompok yang nusyuz gitu, yang senang pembangkang. Mutamarridat, yang ngeyel, mutarafiat ala azwaj. Ya suka apa? Suka tinggi di hadapan suaminya gitu ya. Tidak merendahkan. Allawati yatakabbarna wa yata'alina ala ta'atil azwaj. Mereka itu adalah wanita-wanita yang sombong, yang merasa tinggi ketika dihadapkan untuk taat kepada suaminya. Maka kata Imam As-Sabuni, fa'alaikum ayyuhar rijal, maka jika menemukan istri yang model itu, wahai para suami, antasluku ma'ahunna thariqan nashi. Satu langkah awal yang mesti ditempuh, antasluku nih kata Allah nih ya. Penjelasannya nih ya, penjelasan Allah lewat siapa? Mufasir. Antasluku ma'ahunna thariqan nashi. Satu, ikuti jalannya itu dengan menasehati. Wal irsyad, ya, kasih petunjuk-petunjuk begitu.
Nah, ini pentingnya suami harus lebih tinggi ilmunya di sini. Ya, kalau dia tidak tahu, nggak bisa mendeteksi, mendiagnosa itu nggak bisa. Fa'ilam yajid, jika seandainya tidak bisa selesai dengan apa? Nasihat, al-wa'du wa tanbih, fa'alaikum bihijrihinna, dengan apa? Dengan meninggalkan, dipisah begitu ya. Masya Allah gitu ya. Itu bagi istri yang solehah itu dengan dipisahkan ranjangnya itu, ya, mestinya dia takut gitu. Ya, takut sekali gitu. Ada apa begitu ya. Nah, tapi takutnya bukan masalah AC ya, bukan masalah suami senang kipas atau tidak, bukan. Tapi ini kan ada begitu ya. Nggak mau menyatu itu kadang-kadang suaminya nggak senang dengan AC begitu ya. Atau juga konflik, istrinya senang kipas ini. Saya punya teman begitu. Ya, termasuk kadang-kadang juga begitu ya. Saya pribadi begitu, nggak senang dengan kipas. Bukan itu masalahnya. Tapi ini jelas-jelas bihijrihinna fil firos dengan alasan tadi memang sudah ada tanda-tanda pembangkangan ya, Pak Ari ya, bukan masalah konflik itu ya. Ya, ma'al i'rad ya, wasad begitu ya. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa suami itu enggak senang. Ya, suami itu tidak simpati gitu. Fala takallamuhunna wala taqrabuhunna. Jangan diajak bicara. Ya, jangan dekat-dekat. Gitu, Masya Allah. Ini kan tanda-tanda, ini bahasa tubuh ini. Maka enak ya kalau suami istri sudah pada paham semuanya, suami juga paham, istri paham gitu ya. Masya Allah, enak ini. Tapi kalau nggak paham dua-duanya gimana gitu. Malah nambah konflik gitu. Apalagi yang bahaya malah kabur. Ya, kembalikan saya kepada orang tua. Nah, maka fa idza lam yaqtadina bil wa'adhah walal hijran falakum an tadribuhunna darban ghairu mubarrah. Kalau sudah tidak mempan dengan nasihat dan juga tadi begitu ya, dipisahkan dengan ranjangnya, maka langkah yang terakhir adalah silahkan antadribuhunna, dipukul tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, baik sakit badannya ataupun juga sakit hatinya gitu ya. Ya, pukulan yang memang pendidikan. Dorban rafiqan lam ya'lam, la ya'lam wala yu'zi. Tidak sampai membuat sakit hati dan juga sakit fisik gitu ya. Dua itu. Makin fa'in ata'nakum fala taltamisu tariqan lil ilaihinna. Nah, tapi kalau si istri itu dia sudah taat, kamu jangan cari-cari alasan, mencari celah gitu. Ya, sudah kagok ya, ingin cerai aja mau ganti sama yang lain. Nah, itu yang cari alasan itu. Sudah nanggung misalnya. Ya, sudah sampai fase 2 nih. Masa gengsi balik lagi? Nah, itu hati-hati itu. Ya. Sudah fase 2 ini. Jangan sampai tadi itu menyakiti. Nah, kalau ada tipe suami yang begitu, ya, memang niatnya dia itu enggak tulus, memang niatnya dia sudah jahat, fa innallaha ta'ala al-aliyyu al-kabiru a'la minkum wa akbar. Nah, ini langsung. Ya, yang nantang-nantangnya langsung Allah nih. Ya, wahai para suami, ya, ketika Anda menyelewengkan kekuasaan yang Allah amanahkan, akan berhadapan langsung dengan Allah, ya, a'la minkum, ya, yang kalian nggak ada apa-apanya dibanding Allah, gitu. Jadi jahatnya, ya, kemudian pukulannya, kemudian tindakan kasarnya, masya Allah, itu akan dibalas sama Allah. Wa huwa waliyuhunna, ya, sebab dialah Allah yang langsung menjadi pengurus, ya, menjadi pengayom para wanita itu. Wah, masya Allah ya. Ini langsung ya dijaga sama Allah. Yang takim mimman dolamahunna wa bagu alaihin. Allah merasa tidak nyaman, Allah merasa sakit hati. Andai saja ya ciptaan makhluk yang halus itu, wanita yang sungguh sangat ya halus itu tidak sudi, tidak terima kalau dizalimi begitu saja tanpa ada alasan-alasan syar'i. Wah, ini nanti kita lanjutkan lagi ini ya, Pak Adriansyah ini ya supaya intikafnya ya semangat begitu. Kalau diselesaikan nanti ya meninggalkan korup ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Baru sampai situ Bapak Ibu sekalian. Ini baru makna ijmali ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan saya kembalikan ke Ustadz Adriansyah. Baik, jazakallah Kiai. Luar biasa tadi kita sudah menyimak bersama tafsir Quran surat An-Nisa ayat 34, 35 dan 36 ya. Tentang bagaimana solusi Islam ketika ada konflik antara pasangan suami istri. Tadi sudah dijelaskan ya, saya hanya mengulang sedikit ya barangkali. Tadi kalau ada konflik
Islam telah mengajarkan pertama adalah dinasihati ya, didamaikan begitu. Kemudian Ya. kalau tidak ya dipisahkan tempat tidurnya ya, ranjangnya, pisah ranjang begitu. Kemudian yang ketiga dipukul menyaksikan, baik menyakiti atau fisik, tadi sudah dijelaskan ya tafsirnya. Nah, itu barangkali tadi sedikit ya, dan tadi sangat luar biasa materinya. Namun supaya interaktif ya. Alhamdulillah ini Kiai sudah ada pertanyaan Ya, yang silakan. masuk. Akan bacakan. Ya. Bagaimana kalau suami mengalah ketika istri punya karakter temperamental demi kebaikan keluarga? Ya. Bagus. Memang Bapak Ibu sekalian, ya. Salah satu sifat yang mesti dimiliki oleh suami itu tenang, ya. Tidak melayani dengan tindakan yang sama gitu. Jadi memang kalau tadi mengalah dalam konteks ya, meredakan dulu nih. Sebab kalau dalam kondisi memuncak emosi itu nggak akan baik. Ya, itu nggak bisa. Dengan nasihat apapun orang kalau sudah emosi itu nggak baik. Apalagi dalam puncak konflik itu nggak bisa. Maka saya membaca apa yang ditanyakan, konteks mengalah di sini bukan mengalah menjadi makmum, bukan. Ya, itu. Tetapi dalam konteks dia paham, wah ini kayaknya nggak benar nih, nggak bisa nih dipaksakan. Apalagi kan kita kenal ya, kalau wanita sudah memuncak begitu, nah maka ini harus ada yang mendinginkan dulu. Memang begitu. Rasul mengajarkan kalau ada ya sedang emosi lebih baik diam. Ya, kalau tidak diam tinggalkan. Robah posisinya. Kalau duduk ya ajak berdiri. Begitu ya. Kalau berdiri misalnya ya tinggalkan dan lain sebagainya. Harus lebih tinggi. Nah, begitu ya. Jadi emosi itu jangan dilayani begitu. Nah, saya memahami di sini konteksnya mengalah bukan dalam konteks dia berubah jadi makmum, istri jadi imamnya, bukan. Ya, begitu. Tetapi dalam konteks bagaimana dia mengalah, situasi kondisinya tidak memungkinkan, ya. Apalagi kalau misalnya tetap dia ego, saya suami nih, waduh, saya nih wakil Allah nih yang memegang mandat kekuasaan mutlak. Ya, nggak bisa kalau begitu, ya. Jadi silahkan fleksibel, lihat situasi kondisi, apalagi kalau kita sudah tahu saling memahami begitu ya, apa keinginannya, bagaimana luluhnya dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu sekalian, masya Allah ya. Jadi dalam konteks di sini bukan mengalah ya, bahwa suami jadi makmum, bukan. Tapi dalam konteks bagaimana suami itu melihat situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, maka mengalah demi ya situasi itu menjadi tenang kembali itu lebih baik. Begitu ya, saya baca begitu. Jadi bukan dalam konteks bolehkah kita ya meredakan dalam konteks itu. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, Baik, silakan. jazakallah. Ini saya akan menyapa dulu nih Pak Kiai, ada sahabat Kiai nih, Bapak Dr. Mampan Oh iya, Derajat. Masya Allah. Masya Allah, beliau bisa bergabung pagi hari Iya, ini. iya, Pak Dokter Manpan ini Uh, alhamdulillah nih ya, beliau mengkaji ikut terus ini Pak Dokter ya, Manpan Derajat selamat ya. pagi Pak Kita Dokter. doakan mudah-mudahan beliau sehat Mudah-mudahan, ya. Beliau ada di ya, kampung sana. Di Masya mana, Allah. di namanya itu sama tuh satu kampung dengan Pak Adriansa, itu apa namanya? Di Di Lampung. Sumedang. Masya Allah. Oh, Selamat Sumedang. ya. Masya Pak, Allah. selamat Iya, mengikuti. Masya Allah. Ya, nanti insya Allah kita dialog ya di penghujung acara, ada waktu nanti. Baik, silakan ya. Baik, Biasa. kami persilahkan pada para jamaah yang barangkali ingin bertanya ya pada guru kita. Alhamdulillah sudah masuk lagi pertanyaan, Kiai. Ya, silakan, silakan. Dari Bu Nurani ya. Ya. Jika suami menemukan gejala istri nusuz, maka ada langkah-langkah yang seperti tadi disebutkan. Bagaimana jika istri yang merasakan gejala suami bermaksiat? Jadi Nah, ini malah suami sekaligus. yang bermaksiat. Nah, ini bagus ya. Baik. Jika suami menemukan gejala istri nusyuz, maka ada langkah-langkah ya tadi ya disebutkan. Itu jelas, itu langkah-langkah Allah ya. Nah, bagaimana jika istri merasakan gejala suami bermaksiat?
Bu, kalau suami bermaksiat, satu dia pasti dosa itu. Satu itu. Ya. Sebab hubungan dia dengan Allah, ya, terlebih dia mendapatkan mandat, terlebih dia sudah dimuliakan oleh Allah menjadi suami, tapi dia maksiat kepada Allah, satu jawaban saya dia pasti dosa. Ya. Pasti mendapatkan apa namanya? Hal-hal yang memang Allah nggak senang begitu ya. Itu satu. Ya. Nah, itu satu. Saya membahas dulu hubungan bahwa suami dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maksiat? Maksiat itu kan setiap penyimpangan. Penyimpangan terhadap hukum-hukum syariah itu maksiat. Itu. Ya, itu satu. Nah, yang kedua, bagaimana tindakan istri ketika melihat suami yang begitu? Ya satu diingatkan supaya tobat. Ingatkan bahwa bapak, ya, bahwa ayah itu adalah seorang muslim yang diikat oleh hukum-hukum Allah, nggak boleh maksiat begitu. Tetap diingatkan, itu bentuk sayang cintanya begitu. Ya, jadi apa namanya? Dalam hal ini tetap diajak dialog. Ya, cuman tadi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, tetap kita memposisikan posisi ya qawamnya ada di sana gitu. Cuman tetap ya sama dengan ketika apa? Ketika sholat Bapak Ibu sekalian, ketika ada imam sholat di depan, kemudian dia salah, ya baca dong subhanallah. Ya kan? Kemudian makmumnya apa yang wanita? Ya tepuk tangan kalau memang imamnya adalah wanita lagi. Gitu. Artinya apa? Ada mekanisme di sana. Subhanallah bagi laki-laki makmumnya, tapi kalau wanita untuk menepukkan sedikit saja begitu ya, isyarat saja. Nah, ini adalah kalau sudah ugal-ugalan nih, supir nih. Ya, bahaya nanti akan mencelakakan penumpang ini, gitu. Maka tugasnya adalah tetap diingatkan. Tapi Bapak Ibu sekalian ingat, suami itu ego kadang-kadang begitu, ya. Nah, maka yang paling penting adalah komunikasinya. Yang baik komunikasinya gitu ya. Sambil senyum di kamar berduaan begitu ya. Kemudian kalau bisa ya empat mata jalan-jalan di kafe begitu ya. Jadi memang suami itu ketika dinasehati dengan lembut ya, dengan santun, wah Masya Allah dia semakin tersanjung lah gitu ya. Ya, jadi yang mesti dikemas itu adalah bagaimana model cara untuk mengkomunikasikannya. Begitu ya. Jadi sekalipun salah, tetap dia suami loh. Gitu. Ya, sepanjang masih diikat oleh tali ikatan nikahnya, maka dia tetap menjadi qawam imamnya. Namun tetap bagaimana mekanisme mengingatkan imam yang salah, ada caranya, ya. Seperti halnya makmum ya, jangan langsung misah. Waduh, pokoknya misah we saya mah mufarokoh. Wah, itu jamaah nafsu itu namanya. Nggak pakai ilmu itu. Orang yang pakai ilmu itu tenang, semua ada langkah, ada solusi. Ya, ada solusi semuanya. Maka ini penting kita mengilmui itu begitu. Ya, coba dengan baut, nggak jelas itu. Ya, kalau Pak Manpan mengatakan itu bahasa sikap itu berbahaya, nggak boleh ditafsirkan nantinya sulit gitu. Maka bicara begitu. Nah, itu ya. Itu saya ingat selalu itu ilmu beliau itu. Biasakan bicara, biasakan diungkapkan dengan bahasa-bahasa. Jangan pakai bahasa tubuh gitu. Sulit nanti multitafsir. Ini kenapa sih mama buat baut? Coba gak jelas nih gaji. Gitu ya. Jadi nah ini, maka ini bahasa penting, coba dikomunikasikan dengan baik. Ya, begitu Bu Nurani, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, silakan Pak Ustadz Argansari. Wah, Kiai, memang oleh guru kita ya dalam tafsir tadi bahwa kunci suami istri itu adalah pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau salah satu sudah tidak taat, memang inilah awal dari konflik barangkali Kiai ya. Maka kunci memang ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan nusus itu memang bisa terjadi pada dua belah pihak ya Kiai ya. Betul, tadi sudah disampaikan. Jadi tidak hanya istri saja ya, tapi suami juga bisa nusus gitu. Iya. Baik. Cuman yang paling penting kalau bahasa nusus suami itu kepada Allah gitu. Maka ketika dia nusus kepada Allah, pasti ke istrinya dia juga membangkang gitu ya maksudnya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Oke, dari Suharmoko Jaya mau bertanya, apakah dalam rumah tangga tidak pasangan dengan Umi dan Abi Sukron? Oh iya. Ya, ini biasa ya. Ini postingan nih biasanya nih.
Ini suka ada FB tulisan-tulisan biasanya. postingan tentang bagaimana tidak boleh mengatakan umi dan abi. Kalau mengatakan umi dan abi berarti dia zina dengan siapa? Kedua orang tuanya. Masya Allah. Ya, semua membacanya dengan kacamata ilmu. Sekali lagi, ya, membacanya dengan kacamata ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jelaskan, ketika ada misalnya ya, seorang ayah mengatakan di hadapan anaknya, "Dek, Kak, tuh lihat ke Umi sana. Ya, tolong bantu Umi, ya, sapu-sapu rumah." Maksudnya bukan Umi ibunya dia, bukan. Maksudnya dia mengumikan di hadapan anaknya gitu. Ya, kenapa nggak boleh? Ya boleh gitu. Apa alasan nggak boleh? Toh kita mengatakan Umi di sana bukan ibu kita, begitu. Sehingga dinisbahkan bahwa istri kita itu adalah ibu kita, bukan gitu. Jadi kita mengatakan umi itu adalah di hadapan anak kita yang memang jika anaknya manggil ke ibunya pakai umi. Ya kalau pakai bunda ya bunda. Kalau begitu kiasnya sama dong, bunda juga nggak boleh kalau begitu. Harus adil kalau begitu. Ya, mama juga nggak boleh. Dan mamahnya mamah saya maksudnya, bukan. Ya, jadi maksudnya adalah ketika mengatakan umi, ibuku itu adalah dia mengatakan di hadapan anak-anaknya gitu. Ketika istri mengatakan abi, itu pun juga mengatakan di hadapan anak-anaknya. Itu. Jadi hukum itu dia tidak bisa dihukumi hanya sebatas kata-kata. Tapi hukum itu tetap nanti yang dihukumi adalah fakta. Maka kaidah hukum mengatakan fahkum bidzawahir wa la tahkum bisarair. Hati itu jangan dihukumi, nggak bisa. Begitu. Jadi konteks mengatakan umi di sana faktanya bahwa seorang ayah mengatakan di hadapan anaknya ya bahwa anak-anaknya mengatakan umi itu kepada istrinya. Berarti di sana bukan ibu dia yang nasab, bukan gitu ya, hanya menggunakan bahasa saja begitu. Begitu ya Mas Suharmoko ini. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi ini penting ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jadi hari ini kita dihadapkan dengan berbagai media informasi Bapak Ibu sekalian. Dengan misalnya Facebook, ya ada Google, ada YouTube dan lain sebagainya. Tetap ya, informasi itu akan menjadi ilmu kalau sudah level 2 tahapannya dikonfirmasi. Kalau sudah mengkonfirmasi nanti menjadi validasi. Kalau sudah valid maka akan sertifikasi. Itu sekolah namanya. Gitu ya. Maka dalam ilmu agama itu ada sanad ilmu. Ya. Kalau hanya qala wakila katanya, nah itu belum valid ilmunya. Tapi kalau sudah dikonfirm kepada fas'alu ahla dzikri dengan tatap muka, dengan langsung kajian, dengan langsung bimbingan, maka itu insya Allah ya paling tidak sudah menjadi thiqah gitu ya, dipercaya ilmunya, kredibel kalau bahasa kitanya gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak Adriansa, silakan dilanjutkan. Mohon ditutup itunya, di unmute. Pak Adriansa, halo, admin. Baik, apa nih? Oh Tadi iya, ini Pak. kepijit kayaknya nih. Ya, silakan. tadi ada konfirmasi sedikit kayak dari Bu Nurani. Jadi Iya. beliau ingin penjelasan pukulan yang tidak menyakiti hati itu seperti apa gitu. Apakah jangan dipukul atau didiamkan saja gitu? Atau seperti apa? Kayak Ya, begini. Bapak Ibu, ya. Dalam Islam itu memukul itu ada tekniknya. Ya. Ini lagi-lagi pakai ilmu. Bagaimana memukul pakai ilmu ini. Bu, bedakan mana mukul nafsu, mana mukul sayang, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mukulnya mukul pakai nafsu, itu beda. Ya. Jadi gini, kalau mukul sayang itu, mukul tindakan yang datang dari hati. Tindakan yang datang dari kecintaan. Tindakan yang datang dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Jadi mukulnya itu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya, hubbu cintanya lillah gitu. Bukan nafsu. Begitupun juga bencinya lillah. Kenapa kita mesti memukul? Sebab dia sudah tidak taat kepada Allah yang suaminya dalam posisi dia menjadi wakil Allah di situ. Jadi kepentingan kita memukul itu dalam rangka apa? Mengingatkan.
supaya dia kembali ke jalan Allah. Itu disebut dengan pukulan yang dilandasi oleh iman. Maka kalau pukulan iman itu tidak dengan apa? Menyakitkan. Itu ya. Kalau masalah responnya sakit atau tidak sakit itu relatif ya Bu ya. Tapi yang jelas tindakan yang memukulnya itu ya pukulan dengan landasan ilmu, dengan landasan kecintaan kita kepada Allah. Sayang kalau seandainya kita tidak bisa nanti bisa disatukan Allah dalam surganya kelak. Itulah disebut dengan baiti jannati. Ya, Bapak Ibu. Jadi rumah tangga itu bukan hanya sebatas di dunia, tapi bagaimana kita ingin membangun visi sampai kita kumpul kembali waj'alna lil muttaqina imama, atau juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Lihat ada kalimat apa? Wa qina, ya Allah selamatkan kami, jaga kami dari siksa api neraka. Itu visi ya yang mesti dibangun oleh pasangan suami istri, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hanya dunia, Masya Allah sayang sekali begitu ya. Nah itu ya Bu ya, sedikit saya jelaskan lagi apa yang tanyakan Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Baik, Aryansyah. jazakallah. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke, ada dari Eka Partiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejauh mana peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak-anaknya? Jazakallah khair, Pak Ustadz. Ya, sejauh mana peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak-anaknya? Bagus ini ya, Bapak Ibu ya. Nah gitu. Kalau penelitian ini nggak boleh pakai sejauh mana. Nah gitu. Jadi apa namanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat orang tua itu ya, satu, bagi orang tua yang anaknya itu adalah perempuan, Bapak Ibu sekalian, maka dia tidak punya kewenangan apapun dalam hal rumah tangga anaknya. Gitu. Sebab apa? Sebab sejak akad nikah antara pihak wali dengan siapa? Dengan calon mempelai laki-laki, itu hakikatnya dalam bahasa fikih disebut dengan at-tauliyah. At-tauliyah itu apa? Penyerahan, pelimpahan kewenangan, kekuasaan wali yang asalnya di bawah pengayoman bapaknya, kemudian dialihkan kekuasaannya itu penuh kepada siapa? Kepada laki-laki yang menjadi calon suaminya. Maka setelah akad nikah, maka itu semua dipegang tanggung jawab itu penuh oleh suaminya. Gitu. Ya, itu satu. Ya. Nah, kalau misalnya bapak laki-lakinya itu pun dalam konteks kewenangan suami tidak punya kewenangan apa-apa. Gitu ya. Dalam peran tugas dia sebagai seorang suami. Tapi paling tidak dalam konteks dia sebagai anaknya, nah punya kewajiban untuk menasehati. Gitu ya. Sama pun demikian. Ya. Jadi ibu atau ayah dari pihak ibunya, dari pihak istrinya pun juga sama. Tapi dalam konteks tugas dan peran fungsi yang keduanya menjadi istri dari seorang suami dan suami juga menjadi suami bagi istrinya, itu tidak ada yang bisa mengintervensi kecuali suaminya. Tugas qawwamah tadi. Namun dalam hal posisi sebagai orang tua, ya kalau menasehati itu ya itu adalah tugas kewajiban kita semua. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tetapi dalam eksekusi itu tidak punya kewenangan ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini hati-hati di antara muncul konflik suami istri itu, pasangan rumah tangga biasanya ada pihak yang selalu ya ikut-ikutan, selalu mengintervensi begitu ya. Bagaimana mesti begini, tinggalnya jangan di sini dong dan lain sebagainya. Ini yang mesti diwaspadai. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang mesti dicukupkan itu justru ayo sama-sama diilmui. Gitu ya. Kalau sudah punya ilmu, kita sudah bisa bawa mobil sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kita bawa mobil, kita jadi supir, tapi apa? Supir itu tetap dipegang di belakang gitu, belok ya. Nah, gitu. Gasnya segini ya, itu capek kalau begitu. Jadi kalau sudah bawa mobil, sudah lepas saja begitu. Ya, silakan. Ya, yang penting ikuti kaidah-kaidah bagaimana menjadi pengemudi yang baik. Jangan ugal-ugalan, gitu ya. Ikuti tatib lalu lintas begitu ya, dan penumpang juga diajak diskusi mau kemana gitu, jangan ego gitu, mentang-mentang ya nginjek gas, ayo digas enak-enaknya gitu ya.
Gitu. Sekalipun di belakang sudah begitu takut begitu ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi seorang qawwam, pemimpin itu adalah bagaikan supir yang memang dia sedang mengendalikan kendaraannya. Tentu yang dituju, yang sedang dibawa itu adalah makmumnya, dan tujuan akhirnya adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ya, tentu adalah kampung yang abadi selama-lamanya, bukan di dunia, di mana yaitu kelak di akhirat nanti. Masya Allah. Ya. Baik, terima kasih. Kembali ke Pak Ustadz Adriansyah. Baik, Kiai, jazakallah atas jawabannya. Ya, kembali saya sampaikan bahwa waktu kita nanti sampai jam 7, jadi masih ada waktu untuk interaktif ya, diskusi dengan guru kita. Ini sudah masuk lagi pertanyaan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdosakah seorang istri tersinggung jika imamnya kalau marah dengan nada yang tinggi, dan benarkah rumah tangga yang menghindar dari konflik itu mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kalau seorang istri itu ada ya ketidaksenangan, ketidaknyamanan, itu adalah hak istri. Sekali lagi. Ya, haknya istri. Gitu. Tapi yang tidak boleh itu istri tidak profesional, tidak menempatkan hak itu sampai membenci suami yang berlebihan atau juga sampai tidak melayani. Nah, itu sudah lewat batas. Ya. Contoh misalnya kita punya anak kita. Anak kita nangis, biarkan saja nangis, itu haknya. Gitu. Yang tidak boleh kalau nangis dia pukul-pukul ibunya. Yang tidak boleh kalau dia nangis apa? Mecahkan piring sama gelas itu. Itu sudah nggak profesional nangisnya kalau gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya wanita juga punya perasaan. Boleh, silahkan saja. Silahkan saja begitu. Ya. Toh para sahabat Nabi juga sama begitu dulu. Ya. Ketika Zainab itu Masya Allah. Bapak Ibu sekalian. Lihat dalam surah Al-Ahzab. Itu Zainab itu Masya Allah. Ketika dinikahkan dengan Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi sejak kecil dikukut oleh Nabi. Apa dikukut ya bahasanya? Ya, hidup bersama Nabi sejak kecil itu. Sampai jadi panglima gitu ya dalam peperangan. Nah, itu usia nikahnya, pernikahannya hanya 1 tahun. Dalam tafsir itu. Nah, ada ulama yang mencoba untuk menyingkap apa sih alasannya kok nggak langgeng. Yang padahal kan yang menikahkannya Nabi. Yang melamanya Nabi. Ternyata Zainab itu beda kelas, gimana pun juga. Beda kelas. Zaid itu asal mantan budak, Zainab itu bangsa ya Hashim, dia darah biru. Ya. Jadi ini nggak sekufu gitu kalau enggak masalah. Ya, sampai pada ujungnya harus ya dipisahkan. Dan Rasul pun juga itu Zaid bolak-balik itu apa? Sempat mengadu ke Nabi, ya Rasul. Ini Zainab kenapa sih gitu? Ya. Bolak lagi. Cuman jawaban Nabi apa? Fattakullah. Takwalah kalian kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi yang namanya ada ya hal-hal yang memang tidak indah, tidak nyaman, ya tidak seindah apa yang dibayangkan dulu sebelum nikah gitu ya. Tidak dibayangkan dulu awal-awal pengantin. Itu sesuatu yang manusiawi. Ibu punya hak, silakan. Allah sudah kasih sedih. Allah sudah kasih sifat kepada manusia marah. Allah kasih sifat kepada manusia berani. Allah kasih sifat kepada manusia capetang misalnya ya, kalau dia bisa bicara banyak. Itu hak. Tapi hak itu sesuai dengan proporsional pada tempatnya saja. Yang tidak boleh itu dia melebihi batas, ya, mengambil hak tadi sampai menjatuhkan tugas dan tanggung jawab kewajiban dia selaku istri di hadapan suami, terlebihnya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam konteks ya, misalnya ya tadi perasaan enggak enak, enggak senang dan lain sebagainya, itu boleh begitu. Tapi yang tidak boleh itu kita melebihkan batas-batas yang memang melebihi batas kewajaran. Begitu ya, Bu Khalijah, begitu ya. Jadi dan benarkah rumah tangga yang menghindari konflik itu mendapatkan rezeki yang disangka-sangka? Ya, Bu, ya. Kalau rezeki yang tidak disangka-sangka itu, ya. Ini rezeki yang disangka-sangka nanyanya ya. Bukan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak barangkali. Ya. Kalau rezeki itu, Bu, ya, rezeki itu sudah Allah yang menentukan.
Begini ibu-ibu sekalian, yang namanya konflik itu ya selalu ada. Cuman memang yang paling baik tadi bagaimana mengilmui tentang konflik itu. Ya, jadi bukan menghilangkan konflik. Cuman begini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin sampaikan, ini nanti kita akan ada kajian kalau mau begitu ya, kita akan bedah tentang surah At-Tolak gitu. Bapak Ibu sekalian, rahasianya adalah kalau ayat-ayat tentang nikah itu sedikit. Tapi justru yang paling banyak itu adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik. Kenapa sampai ada satu surah At-Tolak, coba bayangkan. Ya, At-Tolak itu 12 ayat. Ini menunjukkan bahwa resistensi rumah tangga itu lebih banyak dibanding tenangnya gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Coba dalam At-Tolak sampai dengan dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sampai Allah ulang 3 kali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Nah, konteks wa may yattaqillah kebanyakan dibahas itu tidak dikaitkan dengan rumah tangga. Ini yang salah. Mestinya ketika dikaitkan dengan wa may yattaqillah itu dalam konteks bagaimana supaya meredam ya konflik-konflik yang akan memunculkan biang-biang talak gitu. Apa? Takwa. Maka kalimatnya wa may yattaqillah ini syarat barang siapa yang takwa, pasangan suami istri yang sudah dalam posisi di ujung tanduk ya. Di ayat awalnya kan ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Takwa kepada Allah. Apa terapinya? La tahrujuhunna min buyutihinna wa la yahruzna. Nah, kalau sudah konflik memuncak, jangan sekali-kali diizinkan istri itu meninggalkan rumah. Wa la yahruzna atau dia minta izin nggak boleh. Gitu ya. Masya Allah. Ini kalau sudah dalam puncak konflik gitu. Ini suami itu harus tegas di situ. Ambil alih kekuasaannya. Nah, tetap kalimat takwa Allah selalu katakan begitu. Di bawahnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kalimat ini kadang-kadang ini potongan ayat ini dipenggal gitu. Ya, dijelaskan tentang konteksnya apa gitu. Sekalipun bukan tidak boleh. Tetapi kita membahas ayat itu mesti runut gitu. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, surahnya surah apa. Ini kan konteksnya At-Tolak. Jadi Bapak Ibu sekalian, di At-Tolak itu betul-betul Allah ketat. Kalau situasi sudah di ujung tanduk, maka kepemimpinan itu semuanya dikembalikan kepada suami ketegasannya. Wala tahruzna. Ya, jangan sekali-kali diizinkan untuk meninggalkan kakinya, ya pintu rumahnya itu nggak boleh. Itu, masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini sangat-sangat tegas sekali ya langkah-langkahnya. Jadi memang langkah menghindari konflik, kemudian langkah untuk memanage konflik, langkah untuk menyelesaikan konflik itu lebih banyak dibandingkan tentang masalah-masalah bagaimana ya menyatukan dalam ikatan nikah. Begitu. Ini yang paling istimewa Bapak Ibu sekalian. Belum lagi nanti hadisnya banyak sekali tentang bagaimana membangun komunikasi dengan baik antara pihak suami dan istri itu. Begitu ya Bu Halijah. Jadi intinya adalah bagus ya menghindari konflik itu, tetapi ya lagi-lagi yang mendatangkan rezeki itu dengan ketakwaan, bukan dengan konfliknya. Gitu ya. Jadi yang akan mendatangkan rezeki itu adalah ketaatan dia kepada Allah, sehingga Allah senang, maka nanti Allah titipkan rezeki itu lewat cucuran keringat suami untuk istri dan anak-anak. Gitu Bapak Ibu sekalian. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak Ardiansyah. Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan karena ada banyak pertanyaan nih, Kay. Dari Ibu Maila Rahim ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana agar seorang istri selalu sabar, tawakal, dan menerima dalam menghadapi skenario atau ketentuan hidup rumah tangga di luar rencana? Ya. Baik, ya. Ini global ya nanyanya ya, tidak spesifik gitu ya. Rencananya apa, maksudnya apa gitu ya, tidak diungkapkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau masalah-masalah kita mesti legowo, dalam bahasa agamanya sabar, itu bukan hanya pada wilayah rumah tangga. Hampir semua segmentasi lini-lini kehidupan, ya. Jadi kan ulama mendefinisikan begini, Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa itu sabar? As-sabru huwa mururul qalbi inda mamaril qadha. Senangnya hati ketika Allah timpakan
keputusan, ya, yang itu keputusannya Allah yang mengeksekusi, bukan keinginan kita. Itu namanya qadha namanya. Itu. Dan wilayah qadha itu adalah wilayah yang opsinya adalah manusia tidak dapat menguasai. Artinya apa? Itu hanya Allah saja kewenangannya. Nah, yang jadi masalah itu adalah kita jangan disibukkan pada wilayah keputusan Allahnya. Tapi Allah akan menghisab bagaimana sikap kita ketika qadha itu dijatuhkan. Itu yang paling penting. Contoh nih, hari ini pandemi Bapak Ibu sekalian, ya. Kita sedang mendapatkan musibah pandemi begitu ya. Ada misalnya di antara ya sanak famili kita yang ya naudzubillah kalau misalnya ya kena ODP lah misalnya begitu paling tidak yang harus dikarantina. Ya, orang dalam pengawasan. Nah, kalau memang dia sudah maksimal gitu ya, misalnya mengindahkan tupoksi kesehatan, kemudian dia juga sudah jaga jarak, social distancing, kemudian dia juga sudah menggunakan masker kemana-mana, tapi kemudian dia kena juga, ya. Nah, maka kalau sudah begitu, dinyatakan, dipastikan, tinggal sikapnya bagaimana. Itulah yang disebut dengan profesional gitu. Jadi kita jangan disibukkan dengan wilayah yang bukan tugas kita. Itu profesional gitu. Sama misalnya begini, kita sudah menggunakan helm dengan baik. Kemudian kita pakai kendaraan roda 2. Di jalan kita sudah pelan-pelan. Kemudian gas juga nggak ngebut-ngebut. Kemudian kita sudah hati-hati. Ya, tiba-tiba misalnya ada truk yang nabrak sampai meninggal. Itu qadha meninggalnya itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang mesti menjadi wilayah kita itu adalah bagaimana sikap kita ketika Allah menjatuhkan qadha itu. Nah, gitu. Ya tentu sikapnya mesti pakai ilmu Bapak Ibu. Ilmunya di mana? Yang ngaji sekali lagi. Nah, jadi ilmu yang Allah turunkan itu apa? Manajemen supaya setiap qadha yang Allah jatuhkan itu tidak disikapi dengan sikap yang mendatangkan dosa. Itu ilmu penting itu. Ya. Contoh misalnya, rumah tangga nih kita inginnya punya jodoh itu si A misalnya ya Bapak Ibu sekalian. Wah, diimplang-implang ya Allah ya sampai istikharah. Jadikan dia sebagai pasangan hidup saya ya Allah. Ya, pokoknya mah bogoh kasih eta teh. Saya senang sekali cinta. Itu. Tiba-tiba ada gimana? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Enggak ada yang bisa nolak. Yang datang itu lagi. Seeta deui. Ya. Terus apa? Bilang ke bapaknya. Bapak mah nggak setuju sama itu. Setujunya sama si dia. Eta pawali kalau setuju dengan. Bagi hese kan? Semakin jauh tuh implangan-implangan tadi. Nanya lagi ke tetangganya. Nanya ke pamannya. Sawa ya. Ua oge cocok yang si itu. Nah. Akhirnya apa? Dia niat dengan baik. Ya akhirnya jodoh. Sampai menikah. Nah. Kalau sudah menikah, sudah. Jangan lagi menyesali. Jangan lagi kita ugal-ugalan tadi. Sudah. Bahwa inilah jodoh saya. Ya, tinggal bagaimana memanage rumah tangga dengan baik, tentu dengan ilmu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya membaca dengan Ibu Ella ini, begitu ya. Mungkin itu ya. Jadi kan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kalau bahasa gaulnya begitu ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi harapan yang diinginkan. Ya sudah. Tugas kita sebagai makhluk, tugas kita sebagai hamba, lagi-lagi adalah landasannya wilayah akidah. Akidah, ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Setiap sesuatu yang menimpa kepada kita, semua izin Allah. Bapak Ibu sekalian, ya, jangan kita punya anggapan yang menyatukan kita dalam pembahasan awal, sudah saya sampaikan, itu adalah sebatas kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Ya. Atau menyesal begini, dah saya mah jodoh dengan si dia itu kebetulan dijodohkan. Ini kan keinginan bapak saya, ini kan keinginan tetangga yang menjodohkan saya, tidak. Bapak Ibu kalau sudah diikat dengan akdun nikah itu adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada pasangan itu. Ya. Nah, maka penyesalan-penyesalan yang tidak penting itu akan membuat dosa dan dosa dan dosa. Ya, apalagi sampai fantasi nanti dalam berhubungan jimaknya, membayangkan si dia, wah itu dosa juga. Ya,
kemudian tidak legowo, ugal-ugalan ya. Ini bahaya. Maka yuk sama-sama kita ilmui ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya keinginan, harapan, ya manusia semua juga punya keinginan. Tetapi nanti ujungnya yang menentukan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ibu Ella ya. Masya Allah. Jazakallah Kiai jawabannya. Nampaknya waktu kita 10 menit lagi, namun pertanyaan masih banyak nih Kiai. Insya Allah ya, mudah-mudahan cukup. Ya. Ini Singkat ada ya, pertanyaan lagi ya dari Bu Patin Hamamah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa standar atau kriteria suami sebagai qawamah bagi yang bersiap-siap untuk menikah? Ya. Bagus ya. Ini standarnya apa? Ya. Standarnya satu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada 3 nanti ya, status yang akan melekat kepada seorang manusia. 1 ya, status dia sebagai individu muslim. Ya. Itu. Maka nanti bagaimana dia ibadah, melaksanakan ketaatan. Nanti kalau dia sudah menikah, ya, status dia tambah tuh. Dia menjadi suami. Itu yang kedua. Kalau dia punya anak, status dia tambah lagi 1. Dia menjadi ayah. Kalau punya cucu, dia jadi kakek. Tapi kakek ya, lagi-lagi itu hanya sebatas itu saja begitu ya. Nah, maka apa standarisasinya? 1, pastikan keislamannya itu betul. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, keislaman itu adalah refleksi pengejawantahan dari wujud keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka untuk menilai sesuatu itu kita semuanya measurable, terukur Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya, untuk wilayah hati itu ada ilmu tasawuf. Tapi untuk wilayah yang sifatnya aplikasi yang nampak itu fikih. Ya. Maka orang mau niat ikhlas saya 1.000.000 kali, tapi kalau sholat nggak menghadap kiblat ya nggak sah gitu. Ya, itu nggak sesuai dengan panduannya. Gitu. Wah, saya mah ikhlas pokoknya, puasa itu nggak buka-buka. Sudah maghrib pokoknya wisol sampai nanti isya, wisol sampai subuh. Itu namanya apa? Itu nggak ikhlas, pasti nggak ikhlas dia. Nggak ada ajaran Nabi yang begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi terukur agama itu. Gitu ya. Nah, ini pun begini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa dalam ilmu usul fikih, ulama-ulama mutakallimin selalu membahas, sebelum mengkaji ilmu fikih itu, dia selalu membahas tentang masalah konsep al-hukmu. Ya, tentang membicarakan masalah akidah tentang hukum, tentang kalam, ya, tentang kalam. Nah, ternyata setelah diteliti, ini menunjukkan bahwa kesimpulannya begini. Jika manusia sudah selesai hubungan dengan Allah, maka itu akan menjadi garansi dia hubungan dengan manusia. Itu paling tidak begitu. Tapi dia kalau belum selesai dengan Allah, begitu ya, dengan Tuhan yang menciptakannya saja belum selesai, bagaimana mungkin dia bisa ya menyelesaikan dengan manusia? Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kenapa dalam wilayah ilmu itu, ilmu yang paling basic itu adalah akidah. Kenapa hukum-hukum itu datang turun di mana? Di Madinah. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sebab kalau sudah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan dia sudah punya garansi. Ya, untuk hablum minan nas, paling tidak dia sudah punya satu keyakinan yang kuat. Maka kalau ada orang yang begini, wah dia itu rajin sholat, ya, dia itu rajin ke masjidnya, tapi kenapa ya ketika bayar utang susah? Nah gitu. Nah ini ada yang belum selesai dengan tingkat keimanannya Bapak Ibu sekalian. Apalagi misalnya ya ibu-ibu kalau belanja itu susah banget ya, nawarnya banyak sekali gitu ya. Nah itu ya ibu-ibu lah itu aja. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat ya, jadi iman itu menjadi garansi. Jadi kalau hablum minanas itu tadi. Nah maka kembali ke tadi Bapak Ibu sekalian, standarnya bagaimana? Ibu nanti kalau punya anak gadis, ada laki-laki yang mau datang, cukup lihat dengan siapa dia gaul, kepada siapa dia ngaji, ya. Kemudian sejauh mana ilmu agamanya. Kalau mau tes oleh calon wali, dites saja supaya tidak jual beli kucing dalam karung gitu, supaya pasti gitu. Kemudian juga ditanya, kemudian datangi rumahnya, kemudian lihat lingkungannya. Itu saja. Sebab manusia itu akan kebentuk dengan siapa dia temannya, berteman dengan siapa dia gaul, dan di mana dia tinggalnya. Begitu Bapak Ibu sekalian, itu standarisasinya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Kay, ada 2 pertanyaan lagi nih, mudah-mudahan cukup ya. Ya, iya, iya. Dari Mas Daryono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kiai mau nanya, bagaimana sih biar kita tidak minder atau tetap tenang dan biar bisa istiqomah berdakwah ketika diuji dengan anak yang sudah balik tapi masih agak sulit dikondisikan dengan kebaikan. Syukron. Ya, ya, baik. Baik, pertama Bapak Ibu sekalian ya, supaya kita tidak merasa minder, merasa cemas atau juga tidak merasa tidak pede gitu ya. Ya, satu tetap diupdate begitu. Jadi Bapak Ilmu sekalian, ketika kita dakwah, ketika menyampaikan ilmu, kita mesti satu sikoh, percaya dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami. Ya, paling tidak apa? Apa yang kita pahami, ilmu yang kita dapatkan, kita punya sanad, kita punya guru, guru kita punya guru, terus sampai ke atas, sampai ketemu dengan Nabi, begitu. Ya, maka ini pentingnya kita talaki ilmu. Talaki itu tatap muka langsung dengan gurunya. Itu. Maka dalam Islam itu autodidak itu tidak menjadi bagian ya yang ya kata para ulama resmi begitu ya dalam tanda petik begitu. Autodidak itu nanti pada level yang dibolehkan pada level kapan. Tapi kalau basic itu mesti talaki semuanya. Apalagi ilmu-ilmu seperti apa? Membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Itu nggak bisa autodidak. Dia mesti talaki langsung. Dibetulkan mahrojnya, dibetulkan tajwidnya gitu ya. Nah, itu satu. Jadi kalau kita sudah punya sanad ilmu, kalau sudah diakui ya, tadi sudah sikoh, kredibel, maka paling tidak itu akan menambah kepedean kita gitu ya, kepercayaan kita. Yang kedua, bagaimana kita ridho gitu ya. Ya, apa namanya dengan tadi anak yang belum bisa berubah gitu ya. Ya doakan saja, Pak. Ya, kunci kita apa? Ridhollah fi ridhol walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ya ada pada keriduan kedua orang tua dan kebencian Allah ada pada kebencian orang tua. Jadi jangan sampai ketika misalnya ya Bu ya Pak, kita diuji oleh anak yang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita benci dengan kelakuannya. Nah, itulah yang membuat anak kita sulit untuk menjadi baik. Selama siapa? Selama hati kedua orang tuanya tidak legowo menerima dengan sikap anak kita. Ya. Jadi cukup doakan, ya Allah, nampi, ya Allah, saya terima. Ya, tolong ya Allah, mudah-mudahan Engkau yang Maha mengubah, membulak-balikan hati untuk ya mengubah anak menjadi lebih baik lagi. Begitu kuncinya. Jadi ketika ada hal-hal yang belum kita inginkan, belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, doakan saja dan kita mesti ridho dengan tindakan-tindakan anak begitu. Gitu ya. Terima dulu, ya Allah, ini ujian, gitu ya. Istighfar, astagfirullah al-azim. Jangan dicaci, jangan dimaki dengan bahasa kasar. Mana yang anak saha? Pugu anak bapak anak. Nah, gitu. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Allah alam bisawab. Baik, begitu ya Mas Daryono ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap semangat. Masya Allah. Ada pertanyaan terakhir barangkali Ya, silakan. dari Pak Ahmad Bajuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, kajian kemarin kan dijelaskan perbedaan ikhlas dan ridho. Ya. Pertanyaan sekarang, bagaimana perbedaan sabar dan ridho? Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita menganalisis ya, walaupun ini waktunya tidak panjang begitu ya. Kalimat sabar itu selalu digunakan pada efek ketika kita taat kepada Allah. Ya, jadi ujian-ujian yang datang ketika manusia konsisten memegang teguh ajaran Quran itu sabar. Contoh apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu kalimatnya tawasau bil haqqi wa pakai wawunya. Wawunya wawu atap. Jadi antara menyampaikan yang hak, menyampaikan Al-Qur'an itu diikuti dengan sabar. Artinya apa? Nanti pasti akan ada ancaman, pasti ada orang yang nggak senang, pasti ada yang akan melakukan tindakan-tindakan yang akan membahayakan hatta nyawanya. Maka sabar di situ. Ya, sebagaimana dulu sahabat Nabi, siapa namanya? Yasir, ya, Sumayyah itu ketika awal-awal menjadi muslim ya, disiksa oleh siapa namanya? Majikannya sampai meninggal begitu ya. Rasul mengatakan fasbir ya ala Yasir.
fa inna mau'idakumul jannah. Sabar saja. Rasul tidak bisa apa-apa. Jadi kalau sabar itu lebih kepada buah ketika kita taat, maka ada orang yang tidak senang. Itu sabar. Sabar itu adalah buah efek ketika kita menjalankan kebenaran, maka ada orang yang benci, itu sabar. Gitu ya. Nah, kalau ridho itu adalah keputusan Allah. Kan sudah saya jelaskan ya. Jadi setiap keputusan yang menimpa, itu kita legowo, kita tidak protes, apalagi kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang bukan wilayah kita, banting-banting apa, itu namanya ridho. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, ada orang yang marah, yang dibanting apa? Pintunya kan? Ada orang tidak senang, yang dibanting apa? Ya handphonenya, itu nggak nyambung gitu ya. Piring. Gitu ya. Kalau misalnya nangis, ya itu haknya begitu ya. Boleh. Orang sedih ditinggal oleh suami atau istrinya sedih boleh. Tapi yang tidak boleh ngejenggut atau meronta-ronta. Ya, sampai misalnya dia ya apa itu yang nggak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang namanya nangis, sedih itu hak yang Allah kasih. Tapi sekali lagi gunakan pada tempatnya. Tidak boleh melebihi itu semua. Baik ya. Jadi nangis diilmui, sedih diilmui, sebel diilmui, semua pakai ilmu. Ya. Jadi jangan sampai nggak nyambung lagi-lagi. Jaka sembung bawa golok gitu ya. Nggak nyambung gitu. Nah, jadi intinya begitu. Boleh ibu marah boleh, sedih boleh, nggak terima boleh, tapi tetap ibu adalah istri dari suami ibu yang harus taati. Jangan melebihi dari situ, ya. Kalau misalnya malamnya nggak ngasih, nah itu dosa. Sepanjang malam dilaknat oleh malaikat. Itu solusi yang nggak nyambung. Ya, baik. Ustaz Aryansah, terima kasih ya. Ini kayaknya nggak ada bisa dialog ini ya. Sudah jam 7:01 ya, mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mobil khusus Pak Dr. Manpan, yang di Bandung Pak Yadi, ya semua ya. Ini yang ditutup juga saya yakin semua menyimak dengan baik ya. Terima kasih, mudah-mudahan istiqomah ikuti kajian kita sampai selesai. Insya Allah i'tikaf 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, jazakallah Kiai atas jawabannya. Baik, di penghujung ini sebelum kita tutup ya, meskipun waktunya sudah habis, hanya saja tadi sudah janji kita akan menyapa Dokter Manpan Derajat. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak Dokter. Silakan, ini sohibnya Kiai kita. Ya, tolong admin diaktifkan. Oh iya. Ya. Nah, ya, silakan Pak Haji Dokter Manpan Derajat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlambat tadi, ada sedikit kegiatan di masjid. Masya Allah, ya. Sudah tidak bisa bicara apa-apa ini karena memang ahlinya beliau ini. Apapun keluarga dalam Islam itu nih beliau nih Wakar tadi. Jadi saya menyimak aja, Ustaz, dan memang ini keahlian Ustaz ini luar biasa di sini dan saya lihat terpesona lah begitu. Banyak yang tidak tahu, banyak ustadz-ustadz atau kiai lain yang tidak sedalam ini dalam membahas kajian hukum dalam keluarga. Ustadz dalam keilmuan agamanya luar biasa, ditambah dengan basic akademik sebagai seorang dokter itu, jadi komprehensif dalam memahami hukum-hukum Islam, hukum keluarga dalam Islam dengan analisis yang sangat tajam. Terima kasih Ustadz pencerahannya. Saya kira banyak ilmu baru nih pada pagi hari ini. Saya menyimak aja Ustaz. Kalau dalam hal ini saya mau komen, ini ahlinya Ustaz ini. Ya, terima kasih. Salam. Baik, kepada jazakallah. Terima kasih. Iya. Baik, demikian pemaparan dari Kiai kita, guru kita pada pagi hari ini, kajian fikih seputar keluarga, pertemuan keempat ya. Tadi membahas tafsir Quran surat An-Nisa ayat 34 sampai 36. Tentang bagaimana Islam selesai ya Pak Adriansyah, nanti dilanjutkan besok, belum selesai ini. Oh iya, siap. Seperti biasa ini akan ada lanjutan, jadi tetap ya, jangan kemana-mana, tetap ikuti kajian i'tikaf online tiap subuh, dan juga nanti jam 9 sampai jam 10 kajian duha, insya Allah bersama guru kita lagi tentang kajian seputar Tauhid, tafsir juz 30. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Demikian jazakumullah atas kehadiran semuanya pada
pagi hari ini sudah bergabung. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlimpah dan keberkahan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak.